Setelah debat Capres, Jumat 22 Desember giliran para calon wakil presiden yang akan unjuk gigi berdiri di atas panggung debat KPU. Besok, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD akan adu gagasan dan wawasan di bidang ekonomi dan APBN. Soal ekonomi, masing-masing kandidat punya sejumlah program unggulan bagi masyarakat, termasuk yang akan dibawa saat debat esok. Paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin berjanji akan mengubah regulasi kredit perumahan rakyat atau KPR. Menurut Anies, skema pembiayaan untuk kredit rumah saat ini rumit dan cenderung berpihak pada pekerja sektor informal. Saat ini, skema pembiayaan untuk kredit rumah itu rumit dan berpihak kepada mereka yang berada di sektor formal. Mereka-mereka yang bekerja mandiri, mereka-mereka yang bekerja di sektor informal selalu kesulitan untuk mengakses. Karena itulah kita ingin mereview, mengubah ketentuan-ketentuannya supaya mayoritas penduduk Indonesia yang bekerjanya di sektor informal, bekerja mandiri, bisa mengakses juga pada KPR. Sementara itu, paslon nomor urut 2 mengusung program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak. Untuk merealisasikan janji ini, dana yang dianggarkan mencapai 450 triliun rupiah per tahun. Jumlah yang 3 kali lebih besar dari anggaran pertahanan dan anggaran TNI. Dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana 450 triliun rupiah setiap tahun. Pak Prabowo menganggap ini penting sekali, begitu penting, dana ini 3 kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Anggaran bansos, Pak Budiman, yang 500 triliun tahun depan, itu tetap bansos. Kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini. Ini ada dana baru, dan saya jamin, Prabowo jamin, dipakai dana ada. Soal janji ekonomi, paslon nomor urut 3 memberi perhatian pada nelayan. Saat memenuhi undangan akademisi Institut Pertanian Bogor Selasa kemarin, Capres Ganjar Pranowo bilang siap menghapus utang nelayan atau memutihkan kredit macetnya. Karena apa? Karena saya tanya pada nelayan itu kredit macetnya nggak terlalu tinggi. Yang macet kira-kira sekitar 186 miliar NPL-nya, dan ini kalau kita hapuskan saja, terus kemudian kita suntik dengan teknologi baru, dengan tindakan khusus atau afirmasi, rasanya nelayan kita akan bangkit. Rasanya. Tentu dengan modernisasi yang ada dari sana. Maka siapakah mereka? Lagi-lagi adalah profil dari masing-masing data kependudukan yang ada. Secara khusus, tema debat para cawapres membahas soal ekonomi, baik kerakyatan dan digital, lalu keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dalam debat kedua esok, KPU telah menyiapkan 11 panelis yang akan menguji para cawapres. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwa debat akan dilakukan di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta, Jumat besok tanggal 22 Desember 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk debat yang kedua ini KPU juga telah menetapkan 11 nama panelis yang akan merumuskan sejumlah pertanyaan. Program ekonomi dari para capres-cawapres kerap dijadikan magnet bagi para pemilih. Tetapi pertanyaannya kini, bagaimana para kandidat Pilpres dapat memenuhi janjinya itu? Atau malah hanya berujung isapan jempol belaka yang membuat masyarakat lagi-lagi kecewa. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas persiapan debat Cawapres besok dan program ekonomi dari para kandidat Pilpres sudah bergabung lewat sambungan Zoom Didin Damanhuri dari Timnas Amin, lalu Derajat Wibowo dari TKN Prabowo Gibran, dan Peter Abdullah dari tim TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Kita akan sama-sama mendalami program ekonomi unggulan dari masing-masing capres-cawapres jelang debat besok. Nah, kalau dari mulai paslon nomor urut 1 dulu Pak Didin.
Pak Anies kan janji juga Pak Muhaimin untuk mempermudah KPR bagi para pekerja mandiri yang digaung-gaungkan ini. Caranya konkretnya seperti apa sih dan dari mana dananya? Ya, ini kan soal regulasi ya. Jadi bahwa akses dari pekerja mandiri atau sektor informal ini kan karena mereka tidak katakanlah prospek pengembaliannya yang dianggap tidak prospektif, gitu, lalu tidak menjadi prioritas. Jadi sekarang tinggal menggeser menjadi prioritas saja. Karena kalau belajar dari Grameen Bank misalnya, itu kan mereka yang sangat miskin di bawah saja itu bisa dengan pengalaman lama itu bisa keluar dari kemiskinan. Ini pun sektor informal, pekerja mandiri itu hanya masalah prioritas saja. Padahal perumahan di perkotaan terutama ya, yang mereka bekerja sektor informal, pekerja mandiri itu kan melimpah. Jadi ini saya kira soal prioritas saja. Karena ada bank yang sudah selama ini sangat solid, BTN, itu saya kira tinggal memberi guideline aja kepada mereka. Nah itu tadi salah satunya. Nah bicara soal yang juga jadi perhatian kalau dari TKN adalah anggaran makan siang dan susu gratis 450 triliun per tahun. Nah celengan rahasianya tuh gimana sih Pak Derajat? Meskipun katanya besok akan dijelaskan lebih lanjut ya, tapi dari mana gambarannya? Realisasinya seperti apa? Ya, sebagian sudah saya sampaikan, seperti misalkan ada kasus-kasus yang sudah inkrah, di mana negara seharusnya memperoleh penerimaan, tapi ternyata belum, karena ada berbagai hambatan di sana-sini di bidang masalah prosedur hukum dan sebagainya. Nah, kasus-kasus inkrah ini, waktu saya masih bekerja di satu lembaga negara, itu waktu itu jumlahnya hampir 100 triliun, 90 sekian triliun, saya lupa ya. Saya nggak tahu posisinya sekarang. Kalau kasus yang inkrah ini bisa kita kejar dengan proses khusus, itu akan banyak yang masuk ya. Dan saya nggak ngomong teoritis karena sudah saya lakukan waktu itu. Ya, kita lakukan uji coba dalam waktu setengah jam 400 miliar masuk. Setengah jam tok itu ya. Nah, ini bisa dilakukan lagi tentu dengan lebih matang ya, untuk kemudian kita bisa gali itu. Kemudian yang pernah saya sampaikan juga itu ada satu peraturan yang kalau kita rubah sedikit itu ada uang yang 116,4 triliun bisa dirilis. Kemarin waktu di acara Greenpeace saya menyebutnya 104 karena saya terlupa angka 4-nya di belakang. Jadi ya setelah saya cek komputer saya yang benar adalah 116,4 triliun. Itu bisa dirilis dan bisa dipakai untuk katakanlah pembangunan infrastruktur, pembangunan IKN ya. Itu bisa dipakai. Kemudian juga masih ada sumber-sumber lain di perpajakan, di PPN, di PPH maupun di PNBP. Itu yang setelah kita sisir itu ternyata loh ini kan sebenarnya bisa begini, ini sebenarnya bisa begini. Kemudian juga kita bisa menambah lagi dari industri ekstraksi itu dengan teknik tertentu ya. Saya tidak bisa sebutkan sekarang, tapi mungkin kalau besok ada kesempatan akan disampaikan Mas Gibran, tapi kita lihat aja suasananya. Tetapi kita sudah sisir sumber-sumber penerimaan itu. Ini karena apa? Karena pendekatan ekonomi yang dipakai oleh Prabowo Gibran itu adalah kita memberikan stimulus Keynesian stimulus. Keynesian stimulus ini artinya apa? Artinya negara masuk di situ. Karena apa? Karena kalau mengandalkan yang lain-lain itu di luar kendali pemerintah. Kendali pemerintah nggak maksimal. Tapi kalau Keynesian stimulus atau bahasa Indonesianya adalah stimulus Keynesian itu bisa di bawah kendali pemerintah. Dan kami sudah menghitung, kita nggak ngomong saja. Kita sudah menghitung tahun 2025 itu kenaikan government spending yang kita butuhkan di atas baseline itu sekitar 17,5%. Kemudian tahun 2026, 2027 dan seterusnya kita sudah hitung. Jumlah APBN-nya, postur APBN-nya juga sudah kita siapkan. Jadi intinya apa? Seandainya rakyat nanti memberikan amanat nasional kepada Prabowo Gibran, ya kami sudah siap langsung jalan. Ya. Nah, dengan program makan siang dan sebagainya. Terima kasih.
Baik, kalau berikutnya Pak Peter, yang menarik kalau dari Pak Ganjar saya lihat kan ada mendorong hilirisasi menuju pabrik kelas dunia dengan menargetkan akselerasi perkembangan sektor penopang PDB. Apa yang berbeda dengan yang sudah dilakukan Pak Jokowi sekarang kalau ini, Pak Peter? Ya, apa yang sudah disampaikan adalah program dari Ganjar Mahfud adalah melanjutkan dengan evaluasi dan penguatan. Jadi hilirisasi memang adalah program yang jelas-jelas adalah melanjutkan apa yang sudah diawali oleh Presiden Jokowi, dan itu kita akui adalah sebuah program yang berdampak baik terhadap perekonomian kita, khususnya ekspor kita, ya. Dan ini yang harus diperkuat, ya, sehingga kita bisa menjadi negara yang mandiri, ya, mandiri berdasarkan dengan kekayaan alam kita sendiri, ya. Kita mencanangkan pertumbuhan industri, melakukan pembangunan industri kita kembali, yang selama ini kita tahu industri kita itu mengalami proses deindustrialisasi dini, ya, di mana kontribusi dari industri kita itu semakin mengecil. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan hilirisasi. Nah, apa bedanya dengan apa yang sudah dilakukan dengan hilirisasi oleh Presiden Jokowi sebelumnya adalah ini adalah bentuk penguatan di mana hilirisasi kita itu benar-benar kita dorong sampai produk yang end-to-end product, ya. Jadi bukan hanya di level awal. Kalau sekarang ini kan masih di level awal. Itu yang pertama. Yang kedua, hilirisasi tidak mungkin bisa kita wujudkan apabila kita juga melupakan satu hal, yaitu yang namanya hulu melakukan industri hulu, yang membangun industri hulunya juga. Karena persoalan kita selama ini di industri kita tidak hanya di hilirisasi, ya, tetapi juga industri kita terganggu karena memang pasokan barang-barang bahan baku, barang penolong itu masih sangat bergantung kepada barang penolong karena kita tidak membangun industri hulunya. Jadi hilirisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah kita membangun dari hulu ke hilir dengan berbasiskan kepada kekayaan alam kita, pada sektor-sektor yang menjadi unggulan kita. Oke, nah bicara soal yang menarik juga adalah dari mana sumber-sumber skema pendanaannya tadi Mas Derajat sudah menjelaskan bagaimana juga dengan pasangan nomor urut 1 dan 3. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini kita simak bersama. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali membahas bagaimana program unggulan jelang debat Cawapres besok, terutama di bidang ekonomi bersama dengan Didin Damanhuri dari Timnas Amin, masih juga bersama Derajat Wibowo dari TKN Prabowo Gibran, dan Peter Abdullah dari tim TPN Ganjar Mahfud. Saya ke Bapak-Bapak sekarang, tadi menarik kalau dijelaskan apa program unggulannya, salah satu program unggulannya. Tapi bicara soal skema pendanaan, selain memaksimalkan APBN, dari mana lagi yang sudah disiapkan? Tentu hitung-hitungan realnya harus dirancang dari sekarang, Pak Didin. Ya, jadi gini, jangan sampai ini kita bicara hanya soal perumahan, ya. Jadi tema kita kan makmur untuk semua, dan kita ingin memperbaiki ketimpangan. Jadi sektor perumahan itu salah satu saja. Kita juga ingin memperbaiki di bidang pangan, misalnya dengan food estate yang sekarang ini sangat merusak lingkungan, kemudian juga melibatkan petani. Nah, jadi kita ingin rubah skemanya menjadi petani menjadi pelaku utama dalam proses lumbung pangan ini, dan ada desentralisasi. Itu bukan yang sentralistis seperti sekarang. Itu Pemda-Pemda menjadi fasilitator plus off-taker misalnya. Jadi tadi perumahan itu sudah solid, ada BTN, tapi ini juga kita akan melibatkan PBD-APBD dari daerah-daerah yang selama ini kurang terarah lah di dalam menciptakan kemandirian dan kedaulatan pangan di daerah-daerah. Dan ada berbagai hal yang intinya akan melakukan perubahan-perubahan yang memperbaiki struktur perekonomian yang lebih berkeadilan. Nah, kalau dari Pak Derajat, apa
sebenarnya yang bisa diyakinkan bahwa semua atau skema pendanaannya tidak hanya terfokus pada program ini saja. Tadi kita bahas soal yang makan siang gratis, tapi juga mumpuni untuk mengcover program-program lainnya, Pak Derajat. Saya masih muted. Saya kasih contoh yang banyak diperdebatkan, misalkan tentang IKN dan food estate, ya kan? Nah, kita tahu impor pangan kita besar sekali dan negara kita itu tidak akan keamanan nasionalnya itu tidak akan maksimal selama kita impor pangan terlalu besar, karena akan sangat tergantung. Bayangkan kalau misalkan terjadi perang di Laut Cina Selatan atau konflik lah, nggak sampai perang, konflik bersenjata, pasokan beras berkurang, kita bisa terpengaruh ya. Jadi mau tidak mau kita itu harus meningkatkan produksi pangan secara cukup signifikan. Nah, produksi pangan tentu tergantung produktivitas, tergantung luas panen. Luas panen tergantung pada luas tanam, tergantung pada ketersediaan air ya. Makanya Pak Prabowo sangat serius dengan masalah air. Untuk luas tanam, tanah-tanah yang subur di Jawa itu sudah banyak yang berubah menjadi non pertanian. Kita buka hutan juga nggak bisa lagi karena pasti akan bertentangan dengan isu lingkungan dan sebagainya ya. Jadi mau nggak mau kita harus cari tanah yang paling available. Nah, kebetulan yang ketemu adalah di areal food estate itu. Makanya food estate itu harus kita jalankan. Nah, ada kritik dari Pak Mahfud soal food estate ya. Secara pemerintahan Pak Mahfud tahu betul kenapa food estate belum bisa berjalan maksimal. Ada surat beliau kepada Mensesnek, saya punya kopinya sudah surat beliau itu, dan beliau memahami karena memang ada masalah kelembagaan sehingga otomatis anggarannya belum bisa cair. Anggaran yang ada baru anggaran dari PUPR dan anggaran dari apa namanya, dari Kementan yang masih kecil sekali untuk itu. Dan Prof. Didin itu senior saya di IPB, kita tahu kalau tanahnya itu memang kesuburannya kurang bagus, teksturnya kurang bagus, itu perlu waktu yang agak lama untuk supaya dia bisa tumbuh. Tapi itu pilihan yang terbaik bagi kita untuk menambah luas panen secara cukup signifikan. Makanya kami akan sediakan cukup dana untuk food estate sebagai bagian dari kita swasembada pangan. Tapi jangan lupa kalau kita tanam singkong di sana, singkong itu bisa dua, bisa untuk tepung singkong yang jadi mie instan ya, bisa juga untuk etanol ya, bioetanol. Jadi bisa dua, sehingga kalau itu berhasil itu kita akan punya cukup banyak untuk clean energy, cukup banyak juga untuk pangan. IKN juga demikian ya. IKN makanya kita siapkan juga dana untuk IKN. Karena orang berdebat tentang politiknya IKN, tapi konsep IKN ini adalah Green City, kota hijau. Ya, kota hijau, sehingga itu sebenarnya bisa menjadi laboratorium yang luar biasa bagi anak-anak milenial, ya, laboratorium yang luar biasa bagi para peneliti, misalkan untuk bagaimana mendesain gedung dengan emisi karbon paling minimal, tidak perlu terlalu banyak AC, bagaimana mendesain supaya apa namanya baterai chargingnya itu efisien. Baik. Karena di sana harus mobil listrik. Jadi kira-kira itu, kira-kira Mbak Priska. Nah, kalau Pak Peter tadi sempat disinggung juga Prof. Mahfud soal kritiknya terhadap food estate, Pak Ganjar juga menyebutkan di sini soal swasembada pangan dan energi. Bagaimana dari Ganjar Mahfud untuk menekankan soal hal ini? Ya, swasembada pangan ini adalah suatu program yang sudah kita usung berapa lama ya. Jadi menurut kami swasembada pangan tidak mungkin hanya bisa kita wujudkan hanya dengan food estate ya. Selama kita tidak mengubah paradigm kita ya terkait dengan pertanian, di mana pertanian masih menjadi lumbung kemiskinan ya, term of trade dari petani masih sangat rendah, kita sangat sulit untuk berharap bahwasanya tingkat produktivitas pertanian kita akan meningkat karena tidak ada insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kita di satu sisi bisa saja dengan food estate kita memperluas lahan dengan memanfaatkan lahan yang ada di food estate, tetapi apabila kita tidak mengubah paradigm pembangunan pertanian kita, maka dengan sistem insentif yang ada sekarang ini, lahan-lahan pertanian kita yang lain di luar dari food estate itu akan terus tergerus, akan terus berubah fungsi. Sehingga apa yang kita harapkan, perluasan lahan itu akan tidak bisa terwujud ya, karena di satu sisi kita memang mengembangkan food estate, kita ada program memperluas, misalnya disebut sebagai 1 juta
hektar lahan, tetapi di sisi lain ya lahan-lahan pertanian kita akan terus berganti fungsi. Nah, dengan demikian, yang kami sodorkan adalah kita harus melakukan upaya lain. Ya, ada upaya-upaya dari sisi sistem insentif yang harus kita bangun, ya, agar supaya pertanian itu bisa memberikan kesejahteraan dan oleh karena itu akan memberikan dorongan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini kalau kita bicara tentang satu hal yaitu di sisi swasembada pangan. Tapi kalau kita bicara tentang pembiayaannya, ya, memang sekarang ini mindset yang terada di kita itu adalah kita itu nggak punya uang. Ya. Nah ini ya, saya dalam hal ini saya sependapat dengan Mas Derajat ya bahwasanya kita sebenarnya banyak sekali ya, celah-celah untuk meningkatkan penerimaan kita. Ya. Jadi kami di tim Ganjar Mahfud dan melihat bahwasanya banyak potensi yang bisa kita lakukan, penguatan APBN bisa kita lakukan baik itu dari sisi penerimaan maupun juga dari sisi pengeluaran. Karena sejauh ini yang seringkali tidak dilihat adalah bagaimana kita melakukan efisiensi pengeluaran. Ya, itu juga harus dilakukan. Jadi harus dua-duanya dilakukan, peningkatan penerimaan harus dilakukan, efisiensi di pengeluaran juga harus dilakukan, sehingga ruang fiskal itu menjadi lebih maksimal. Dan semoga program-program di bidang ekonomi, investasi dan sebagainya yang sudah dipaparkan tadi juga bisa diperdalam oleh Cawapres yang akan berdebat esok hari. Kita nantikan tentu dengan arahan dari Timnas masing-masing, Timnas TKN maupun TPN. Terima kasih Prof. Didin, Pak Didin Damanhuri dari Timnas Amin. Terima kasih Pak Derajat Wibowo dari TKN Prabowo Gibran. Terima kasih juga Pak Peter Abdullah dari tim TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih, selamat malam.